Integritas secara harfiah merupakan sebagai mutu, sifat atau keadaan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Secara etimologis, kata integritas dalam bahasa Latin integrity, integrasi dalam bahasa Latin integration, dan integral dalam bahasa Latin integral memiliki akar kata Latin yang sama, yaitu integer, yang berarti keseluruhan, atau whole or entire, yang memiliki arti bilangan bulat, atau whole number yang memiliki arti bilangan yang bukan bilangan pecahan. Jadi, sesuatu yang berintegritas merupakan sesuatu yang utuh dalam keseluruhannya dan sesuatu yang tidak dapat dibagi, di mana nuansa keutuhan dan kebulatannya tidak dapat dihilangkan. Integritas adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dilakukan, dan integritas merupakan salah satu nilai-nilai dasar pribadi yang harus dimiliki masyarakat, yakni dengan bersikap, berperilaku, dan bertindak jujur kepada diri sendiri dan lingkungannya. Nilai-nilai integritas yang pertama yaitu jujur. Jujur adalah lurus hati, tidak curang, dan tidak berbohong. Seseorang yang jujur adalah orang yang konsisten dengan apa yang dikatakan dan dilakukannya. Berintegritas jujur adalah berani menolak ketidakjujuran. Orang yang jujur adalah orang yang berani menegur perbuatan yang tidak benar. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Bertanggung jawab adalah tidak mengelak, berani menghadapi, dan konsekuen dengan apa yang dikatakan. Pemimpin masa depan adalah mereka yang melakukan sesuai yang dikatakan, mengakui kesalahan, dan tidak melempar kesalahan pada orang lain. Yang ketiga yaitu disiplin. Disiplin adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Yang keempat yaitu mandiri. Menurut KBBI, kata mandiri dimaknai dengan keadaan dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Definisi mandiri untuk remaja dan orang dewasa adalah kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan tanpa membebani orang lain. Yang berikutnya yaitu kerja keras. Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya, sederhana. Menurut KBBI, sederhana memiliki pengertian tidak berlebihan atau dapat dikatakan sedang. Selain itu, dapat dipahami pula bahwa sederhana adalah sikap yang tidak melebih-lebihkan sesuatu hal. Yang selanjutnya yaitu berani. Berani adalah tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Orang yang berani tidak akan takut menghadapi musuh. Berani berarti mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya atau kesulitan. Tidak gentar, pantang mundur, dan maju terus. Yang selanjutnya yaitu peduli. Menurut KBBI, kata peduli memiliki arti mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan. Adapun menurut pendapat lain, peduli adalah sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Orang-orang peduli adalah mereka yang terpanggil melakukan sesuatu dalam rangka memberi inspirasi, perubahan, kebaikan kepada lingkungan di sekitarnya. Pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Selanjutnya, dikatakan bahwa corruptio berasal dari kata corrumpere, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut, kemudian dikenal dengan istilah corruption, korup dari bahasa Inggris, corruption dari Prancis, dan korupsi dari Belanda. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Di Malaysia, terdapat peraturan anti korupsi. Dipakai kata riswah, berasal dari bahasa Arab, yaitu riswah, yang artinya korupsi.
Riswah atau suap secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Semua ulama sepakat mengharamkan riswah yang terkait dengan pemutusan hukum, bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebagaimana yang telah diisyaratkan beberapa nas Qur'aniyah dan sunnah nabawiyah yang antara lain menyatakan mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Quran Surat Al-Maidah ayat 42. Jadi riswah atau suap menyuap identik dengan memakan barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diharamkan mencari suap, menyuap, dan menerima suap. Begitu juga mediator antara penyuap dan yang disuap. Hanya saja jumhur ulama membolehkan penyuapan yang dilakukan untuk memperoleh hak dan mencegah kezaliman seseorang. Namun, orang yang menerima suap tetap berdosa. Istilah korupsi yang diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia adalah kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran. Pengertian lainnya, perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Selanjutnya, untuk beberapa pengertian lain disebutkan bahwa 1. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri, dan sebagainya. 2. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang, sogok, dan sebagainya. Dan yang ketiga, koruptor artinya orang yang melakukan korupsi. Dengan demikian, arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut, perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik, dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Macam-macam korupsi. Yang pertama, korupsi terkait dengan kerugian negara. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban itu. Yang kedua, korupsi terkait dengan suap menyuap. Menurut Transparency International atau TI, dalam buku Prinsip Bisnis untuk Melawan Penyuapan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2008, membahas isu-isu kunci terkait dengan penyuapan. Suap dalam wujud dapat terdiri dari berbagai bentuk selain uang, antara lain berupa hadiah, hiburan, konflik kepentingan, sumbangan amal, persponsoran, pembayaran fasilitas, dan sumbangan politis. Yang ketiga, korupsi terkait dengan penggelapan jabatan. Penggelapan dan pemalsuan penggelembungan merupakan suatu bentuk korupsi yang melibatkan pencurian uang, properti, ataupun berupa barang berharga. Yang keempat, korupsi terkait dengan perbuatan pemerasan. Pemerasan merupakan tindakan yang dapat dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahkan kekuasaan. Dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Selanjutnya dan yang terakhir, hubungan integritas dan korupsi. Integritas merupakan antitesis dari korupsi yang merupakan penggunaan kekuasaan untuk tujuan-tujuan yang tidak sah atau ilegal, baik oleh individu maupun kelompok yang memegang kekuasaan, otoritas, ataupun wewenang. Karena itu, penciptaan dan penguatan integritas pada pejabat publik merupakan salah satu faktor terpenting, tidak hanya dalam pemberantasan korupsi, tetapi juga dalam reformasi administrasi guna terbentuknya good government. Penguatan integritas pada pejabat publik yang berada pada sektor publik kepemerintahan
dan juga dalam otoritas pada sektor swasta, masyarakat secara keseluruhan telah terbukti di berbagai negara lain. Salah satu cara efektif untuk membangun sikap ini adalah dengan kesadaran dalam pemerintahan dan publik secara keseluruhan dalam memberantas atau setidak-tidaknya mengurangi korupsi secara lebih efektif dan lebih jauh. Adanya integritas tersebut dapat memberikan dukungan bagi terciptanya good government. Jepkin tahun 2008 menguraikan bahwa integritas merupakan cara terbaik untuk mengakhiri tindak korupsi yang sudah akut, sebab integritas akan memakan waktu yang lebih cepat untuk menjauhkan pelaku atau calon pelaku dari tindak pidana korupsi.